Ya, para Menteri Energi Uni Eropa pada akhir pekan kemarin tetap melanjutkan pembicaraan soal rencana darurat tentang bagaimana melindungi sektor rumah tangga dan bisnis dari lonjakan harga gas dan listrik menjelang musim dingin. Seperti diketahui, penghentian aliran gas dari Rusia ikut mendongkrak harga energi di benua biru. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berusaha untuk meletakkan dasar pertemuan Jumat kemarin dengan memaparkan 5 poin. Di dalamnya termasuk batas harga gas Rusia, pajak keuntungan bahan bakar fosil, target kewajiban pengurangan penggunaan listrik, dan jalur kredit darurat untuk perusahaan listrik. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi proposal tersebut dengan mengancam akan merobek kontrak pasokan yang ada jika pembatasan ekspor energi Rusia diberlakukan. Ia memperingatkan bahwa dirinya siap untuk membiarkan Eropa membeku selama berbulan-bulan saat musim dingin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menerangkan bahwa Barat gagal memahami bagaimana pembatasan harga energi dapat berdampak pada negara mereka sendiri. Ya, Barat secara kolektif tidak mengerti pengenalan batas harga untuk sumber daya energi Rusia akan mengarah ke lantai yang licin di bawah kakinya sendiri, kata Zakharova. Tidak diharapkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa akan mencapai keputusan mengenai ide-ide kebijakan yang diusulkan soal pembatasan. Kawasan yang beranggotakan 27 negara tercatat telah mengalami penurunan tajam untuk urusan gas Rusia, yang secara umum merupakan pemasok energi terbesarnya di tengah kebuntuan atas serangan Kremlin di Ukraina. Gas impor Rusia ke Eropa saat ini mencapai 9%, mewakili penurunan substansial dari sekitar 40% sebelum perang Ukraina pecah. Perselisihan energi antara Brussels dan Moskow baru-baru ini membuat Rusia benar-benar menghentikan aliran gas lewat rute pasokan utama ke Eropa, memperburuk resiko resesi dan kekurangan gas memasuki musim dingin. Berbicara di Brussels pada akhir pekan, Komisaris Energi Uni Eropa yaitu Kadri Simson mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan diperlukan untuk menyediakan alat yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasi krisis energi yang semakin dalam. Ini bukan hanya tentang harga, ini juga merupakan tantangan pada aspek keamanan pasokan. Tagihan energi telah meroket sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari dan Barat merespon dengan rentetan sanksi ekonomi, kata Simon. Kami menghadapi situasi yang luar biasa bukan hanya karena Rusia adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan seperti yang telah kami saksikan selama beberapa hari, minggu, dan bulan terakhir, tapi juga karena Rusia secara aktif memanipulasi pasar gas, kata von der Leyen dalam sebuah pernyataannya. Saya sangat yakin bahwa dengan persatuan kita, tekad kita, solidaritas kita akan menang, ujarnya. Ya, anggota Parlemen Uni Eropa telah berulang kali menuduh Rusia menggunakan ekspor energi sebagai alat untuk menaikkan harga komoditas dan menabur ketidakpastian di seluruh blok. Moskow sendiri membantah telah menggunakan energi sebagai senjata. Pekan lalu, raksasa energi milik negara Rusia Gazprom mengklaim ada kebocoran minyak sehingga membuatnya mengambil langkah penutupan pipa gas Nord Stream 1 tanpa batas waktu yang menghubungkan Rusia ke Jerman lewat Laut Baltik. Namun Kremlin sejak itu mengatakan bahwa dimulainya kembali pasokan gas ke Eropa sepenuhnya tergantung pada Uni Eropa jika mencabut sanksi ekonominya terhadap Moskow. Saya pikir ada yang telah ditunjukkan oleh krisis energi ini adalah bahwa kita membutuhkan energi terbarukan dan juga transisi energi hijau lebih cepat dari sebelumnya, kata Dipa Van Keteswaran, analis senior utilitas Eropa di Bernstein kepada Squawk Box Europe CNBC. Pada titik ini, energi terbarukan tidak pernah sebanyak ini lebih murah daripada harga grosir yang juga didorong oleh harga gas dan bahan bakar fosil, ujarnya. Mantan Menteri Austria mengatakan tak semua negara Uni Eropa ingin bergabung dengan sanksi terhadap Rusia. Ya, mantan Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneisel mengatakan negaranya terus mendukung semua sanksi anti-Rusia karena situasi di Ukraina. Tapi Kneisel dalam sebuah wawancara dengan TASS menegaskan tidak semua negara Uni Eropa ingin berpartisipasi dalam pembatasan ini. Kneisel pun meminta perhatian pada fakta bahwa beberapa negara Uni Eropa seperti Hongaria menawarkan pembebasan untuk diri mereka sendiri dalam paket ke-6 sanksi terhadap Rusia yang berdampak pada pasokan energi. Oh ya, jelas, tidak semua orang ingin mengambil bagian dalam semua sanksi. Tapi Austria sejauh ini terus mengikuti semua pembatasannya, kata Kneisel. Menurutnya, Wina membuat keputusan sanksi sesuai dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan bersama Uni Eropa. Kami sudah melalui ini pada tahun 2014 seperti yang dilakukan negara-negara lain dengan sanksi terhadap China dan ya tentu saja lebih dari 1.000 hukuman terhadap Rusia, ujarnya lagi. Alasan kenapa mata uang Rusia naik, inilah rahasianya. Ya, alasan kenapa mata uang Rusia naik menjadi sering banyak dibahas oleh beberapa negara dan saat ini Gazprom Rusia mengatakan pada Selasa pekan lalu
bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian untuk mulai mengalihkan pembayaran pasokan gas ke China, ke yuan dan juga rubel bukan dolar. Perubahan ini merupakan bagian dari dorongan Rusia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat, euro dan juga mata uang keras lainnya dalam sistem perbankan dan perdagangannya. Rusia seolah mempercepat perubahan ini sejak terkena sanksi Barat sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Ya, inilah beberapa alasan mengapa mata uang Rusia naik akibat dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Rupanya membuat Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut membuat nilai rubel anjlok bahkan lebih dari 101%. Rubel kembali naik dengan angka 11% terhadap dolar Amerika Serikat dan telah melampaui kenaikan real Brazil. Presiden Vladimir Putin rupanya mampu memberikan kebijakan yang membuat mata uang Rusia kembali naik meski sempat terpuruk. Naiknya rubel dihasilkan dari beberapa tindakan dan kebijakan pemerintah guna mempertahankan mata uangnya dari sanksi Amerika Serikat. Kebijakan yang dimaksud adalah kontrol kapital. Dalam kebijakan ini, pemerintah Rusia mewajibkan bagi semua perusahaan Rusia untuk melakukan konversi terhadap 80% valuta asingnya menjadi rubel. Tidak hanya itu, pemerintah Rusia juga memberikan perintah agar impor minyak dan gas oleh negara-negara Eropa dibayar menggunakan mata uang rubel. Sebagai informasi, pemerintah Rusia pada awalnya melarang warganya untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Namun kebijakan tersebut kemudian dilonggarkan dan warga Rusia kini boleh mengirimkan uang ke luar negeri dengan maksimal transfer sebesar 10.000 US dollar per bulannya untuk per individu. Rubel pun menguat 6% menjadi ditutup pada 97,7 US dollar di Moskow setelah menyentuh angka 94,9 US dollar, level terkuat sejak 2 Maret. Rubel ditutup naik 8,8% pada 96,5 di platform termasuk EBC. Kedua harga penutupan tersebut merupakan yang terkuat sejak Februari. Adapun Bank Sentral Rusia mengumumkan beberapa perdagangan pasar saham akan dilanjutkan pada 24 Maret setelah jeda hampir sebulan dengan 33 sekuritas yang dimasukkan ke dalam indeks acuan IMOX yang ditetapkan untuk diperdagangkan di Bursa Moskow untuk jangka waktu terbatas dan dengan larangan short selling. Ya, sejauh ini Bank Sentral belum mengungkapkan ukuran intervensinya di pasar OVZ yang membantu menstabilkan harga dan memberikan likuiditas ekstra kepada sistem keuangan. Terhadap euro, rubel naik 6% menjadi 108,01% di Moskow.